Kita kembali dalam Smart Business Coaching, bagaimana berhasil mencapai goals bisnis Anda melalui proses coaching. Sebenarnya tadi Coach Isan dan juga Mbak Ica tadi sudah sampaikan ada level starting, ada level running, dan satu level lagi growing ya. Tapi sebelum masuk ke situ, berdasarkan pengalaman Coach Isan atau juga Mbak Ica, pernah nggak sih ketemu orang yang memang udah datang nih, tapi Coach Isan udah ngajarin nih, Mbak Ica udah ngajarin, tapi nggak aplikasi. Mereka kan ada nggak sih begitu? Nah gimana Ica? Pengalaman Ica yang Ica lihat? Ada sih. Dan akhirnya jadi apa itu? Maksudnya akhirnya memutuskan tidak di coaching dong berarti. Dan bagaimana kondisinya akhirnya? Salah satunya mereka yang udah dapat manfaat dari proses coaching yang dari bisnis diet itu terus nggak lanjut. Kita lihat beberapa bulan, beberapa tahun kemudian bisnisnya berhenti. Freezing sebenarnya Coach ya. Nggak cuma freeze, banyak yang berhenti kan Coach. Oke. Terus masih bentar gitu ya Mbak ya, masih ketika cair. Ini benar-benar kayak udah ada cabangnya, terus nggak berhenti karena krisis manajemen. Jadi ada di dalam tim mereka sumber daya manusianya itu nggak profesional. Oke, benar. Nah ini yang harus disadari karena banyak pemimpin bisnis yang harus punya seni memimpin gitu. Jadi pimpinan belum tentu seorang pemimpin kan gitu. Nah butuh tambahan skill ya, berupa knowledge dan experience ditambah metodologi yang untuk bisa menjadi smart leader gitu ya, true leader kalau kita bilangnya. Nah makanya ada beberapa yang ngandalin timnya ya kan untuk bisa ayo nih sama-sama bangun bisnis. Ternyata memang para people di bisnis tersebut beragam ya, karena persepsi owner ya, tim ini mau bareng-bareng bersama menumbuhkan bisnis, tapi persepsinya tim nggak sama gitu ya. Ya yang penting kita ya ikut arus aja gitu ya kan, ngeflow aja Jack gitu ya. Nah ini yang penting untuk bisa pimpinan itu atau pemimpin ya bisa menyadari dulu nih. Nah mengelola manusia itu memang ada seninya gitu ya. Kita ada bagaimana memberikan ya kepuasan terhadap apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia impikan, apa yang menjadi passionnya, dan apa yang menjadi purpose-nya. Itu harus terpenuhi di dalam bisnis kita, di dalam bisnisnya teman-teman pebisnis ya, smart listener. Ketika mereka mendapatkan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, apa yang diimpikan, apa yang menjadi passion ya, itu bisa dilakukan di bisnis tersebut, dan apa yang menjadi purpose-nya bisa dicapai melalui bisnis tersebut, maka ia menemukan emotional benefit. Kenapa dia harus loyal dan bisa tumbuh di bisnis. Nah, sehingga ketika dia loyal dan mau tumbuh di bisnis, memberikan training, edukasi itu mudah. Karena dia udah levelnya udah memiliki grow mindset gitu ya. Orang-orang yang punya pertumbuhan pemikiran gitu. Nah ini tentunya mudah ya untuk bisa bisnis juga tumbuh. Kenapa? Bisnis tumbuh karena orang-orang di dalamnya itu tumbuh gitu. Nah ketika orang-orang yang nggak mau tumbuh, fixed mindset, dia itu akan memaksa owner atau pimpinan di bisnis tersebut itu harus melakukan apa yang mereka mau gitu. Misalnya mereka maunya dimotivasi terus, ya, mereka maunya disuruh-suruh terus, mereka maunya diingetin terus, dimarahin terus, dimaki dan sebagainya. Iya, akhirnya mengerus tenaganya si pimpinan ini gitu ya. Nah dan pimpinan sering nggak sadar tuh, bahwasannya akhirnya dia punya belief system yang salah, yaitu seorang pemimpin harus yang strong, harus yang bisa strength gitu ya, harus yang bisa marah-marah. Padahal kan menyedot perhatian ya, menyedot pemikirannya dan bisa tercuri ya, dan udah mencuri perhatian, mencuri energi, bisa mencuri uang loh. Karyawan tipe yang begitu. Kenapa? Ya dia coba-coba si karyawan ini marah nggak ya? Karena dia udah lama nggak marah nih, bos kita nih, kita curi ya uangnya ya di dalam perusahaan. Nah ini kan itu normal terjadi ya. Seorang karyawan kalau misalnya tidak ada manajemen yang tepat untuk mengelola karyawan ini bekerja, maka karyawan yang mengatur, maka karyawan yang mengelola. Jadi Anda tidak menerapkan sistem di bisnis Anda, maka sistem karyawan yang bekerja. Itu sebabnya kita sempat juga di awal-awal kita sempat bahas ini, artinya sebelum bisnis itu running ya kita persiapkan dulu people-nya ya, SDM-nya, SDM-nya ya. Terutama ya si pelaku usaha ini. Betul. Nah makanya ketika dia mau menjadi pebisnis, ya udah kompetensinya diasah gitu. Nah
Makanya kan pilihannya ada 3 pelaku usaha. Ayo mau jadi pedagang silakan, nggak ada yang larang, ya kan? Ya konsekuensinya cuma bagaimana menjual produk dan jasanya sebanyak-banyaknya, kan gitu ya. Butuh karyawan paling cuma bantuin, kan gitu. Jadi bukan profesional yang butuhin, pembantu, kan gitu. Enaknya. Ya boleh-boleh aja gitu ya membantu. Tapi ketika customer makin banyak, harus dikelola dengan baik gitu ya. Nah, akhirnya butuh sistem bagaimana pola ini biar bisa dilayani dengan konsisten gitu ya. Nah, disitulah butuh belajar lagi gitu. Kemudian butuh orang-orang yang dipercaya nih, orang-orang yang menjadi supervisor, menjadi manajer, atau mungkin merekrut orang-orang yang bisa membantu mengelola bisnisnya gitu ya. Itu gimana ilmunya ya. Nah, belajar lagi. Ya, menjadi pebisnis itu betul-betul bagaimana mengandalkan intelektual sport, not emotional sport. Kalau misalnya sudah berada di level growing ini, setuju nggak sih Coach Chan lebih gampang di mentoring mereka atau ya, growing ini tipe memang pelaku usaha yang sudah paham benar ya knowledge, experience dan metodologi. Sehingga dia tinggal dancing gitu ya. Dia butuh seorang coach itu ya lebih banyak sebagai teman sharing gitu ya. Nah, yang benar-benar bisa netral ya kan atas progres pertumbuhan dirinya gitu ya, pertumbuhan bisnisnya gitu. Jadi ini akan lebih asik sih sebenarnya, tapi ya memang mereka-mereka ini waktunya ya sudah sedikit ya. Nah, tinggal mereka fokusnya adalah mereka mau grow nih, tapi juga aspek yang lain harus grow juga, misalnya kayak keluarga, ya kan? Artinya jangan sampai uangnya banyak, ya waktunya nggak ada. Gitu. Jadi ini kan problem gitu. Nah, ada uang, nggak ada waktu, ya. Nah, bagaimana dia juga cukup punya waktu. Nah, makanya dia dengan coaching dia menyeimbangkan itu. Gitu. Kembali aja deh. Ini kita sudah pahami tadi level-level tadi gitu ya Pak ya, dan kenapa seseorang juga perlu coaching dan Mbak Ica sudah sampaikan. Nah, ketika melakukan proses coaching, Mbak Ica sendiri pasti ada tantangan gitu ya. Apa sih sebenarnya tantangan yang paling dirasakan oleh seorang coach, Mbak Ica? Tantangannya biasanya di kliennya itu ada yang sabotage. Maksudnya mereka itu menutup diri ya, apa ya, membatasi memberhentikan apa ya kemajuan dirinya gitu apa ya. Sabotage sih menghancurkan diri sendiri gitu kan. Menghancurkan impian lah kira-kira gitu. Paling itu ya yang dihadapi ya. Terus udah buat komitmen udah punya komitmen tapi terus bisa mereka lupa gitu sama komitmen, mereka nggak menjalankan komitmennya. Halu lah kira-kira itu. Ya. Dia udah datang diajarin terus nggak dikerjain. Dan dibayar lagi. Udah dibayar gitu ya. Nah, ini udah investasi waktu, investasi tenaga, investasi uang, gitu. Ini yang dilihat ya. Kalau ada pertanyaan apakah semua orang-orang di coaching akan berhasil, Mbak Ica? Gimana tuh jawabannya? Apakah ada garansi? Enggak. Kita nggak ada garansi semua orang itu bisa berhasil di coaching karena balik lagi tergantung tipikalnya sendiri. Kalau misalnya kita udah berikan metodologi tapi ternyata dia tidak trust, kemudian tidak berani konflik, kemudian tidak bertanggung jawab dengan komitmennya, ya gimana dia mencapai targetnya? Ada nilai atau hal penting? Berarti ada dong nilai kerjasama kan coaching namanya. Apa sih yang paling penting dimiliki seorang coach untuk dia ready di coaching sampai dia benar-benar ini nih orang nih, kita kan udah tahu nih benih-benihnya ya baca ya, berarti dia dari awal datang coachable coachable. Apa sih yang Mbak Ica tanda-tandanya apa indikatornya? Indikatornya dari seorang coach ini. Indikatornya ya itu tadi ya trust. Mereka di pertemuan pertama itu udah membuka open mind gitu dengan apa yang diberikan, nggak memblokir. Terus apa? Terus mereka on time gitu. Nah itu juga ciri-ciri bahwa coach itu coachable gitu ya. Karena kita sebagai seorang coach itu memang sebaiknya 15 menit sebelum waktunya kita udah hadir tuh di situ, kita review progresnya gitu kan. Nah, kalau coachingnya datangnya sejam setelah itu, bayangin kan udah berapa menit gitu ya. Nah, itu tanda-tanda kalau kita lihat ini coachable ya, seorang coach atau klien itu adalah dia on time gitu. Mereka komit dengan waktunya gitu. Ada lagi kok. Apa? Ketika diberikan umpan, tugas itu
nggak perlu di follow up, langsung. Iya. Oh, dia yang kasih accountability Iya, sendiri ya? iya, 2 hari setelah komitmen ngerjakan umpannya, 2 hari pasti kasih progres. Oke. Nah, jadi 2 hari. Kalau lewat 2 hari kita tunggu tuh seminggu biasanya. Kalau tidak ada report selama seminggu itu pasti nggak dikerjain. Oke. Nah, dan kita perlu tahu hambatannya apa. Nah, kalau tidak di-share juga hambatannya, ya gimana ya? Mungkin jadi inilah kita bilang, waduh, kok nggak coachable. Nah, Iya, kira-kira kayak gitu. Iya, iya. Artinya seorang coaching dan coaching harus ada di frekuensi yang sama ya, coach, Yes, untuk yes. bisa mencapai goals dari seorang pebisnis itu ya. Iya. Oke, karena memang di sini seperti Mbak Ica sampaikan tadi nggak menjadi garansi di coaching bisa berhasil, tapi tergantung Anda sendiri ternyata gitu ya Mbak Ica ya. Oke, kita masih ada 1 segmen lagi, Coach. Yes. Kita break dulu ya, nggak terasa ya Oke. Mbak Ica ya. Kami akan kembali untuk Anda di 1 segmen terakhir. Semua tenang, maka pastikan tetap bersama.